Mungkinkah Instagram dan TikTok menjadi orang tua masa depan? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin bercerita apa yang saya lihat beberapa bulan yang lalu. Tepatnya saat jam makan siang. Seperti biasa, saya selalu makan di sebuah rumah makan yang ramah di dompet dan tentunya enak di lidah. Nah, pasangan pemilik rumah makan tersebut memiliki dua orang anak laki-laki yang masih berusia sekitar 3-4 tahun. Layaknya anak pada umumnya, rasa ingin tahu yang tinggi membuat si anak sangat aktif bertanya dan bergerak dan terlihat mengganggu orang tuanya. Hal itu mungkin kerasa sedikit menjengkelkan bagi orang tuanya yang sedang melayani pembeli. Walaupun kebanyakan pembeli memahami kondisi kedua anak tersebut yang sebenarnya membutuhkan teman bermain. Tetapi ketika keingintahuan si anak tidak bisa dibendung dan mengganggu pekerjaan orang tuanya, si ibu kelihatan kehabisan akal dan malah menyodorkan kedua anaknya sebuah handphone dan membuka aplikasi TikTok, sesekali juga membuka Instagram. Selanjutnya si anak mulai aktif men-scroll dan meniru beberapa gaya bicara dan perilaku si konten kreator yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, disinilah kekhawatiran saya muncul atas apa yang saya lihat barusan. Kenapa demikian? Yang saya pahami ketika anak berusia 3-4 tahun, itu merupakan masa-masa paling menentukan bagaimana si anak akan tumbuh nantinya. Pada masa ini, anak akan belajar dengan sangat cepat. Ia menjadi peniru yang sangat baik. Sisi emosionalnya si anak akan diisi secara tepat tanpa terlewatkan sedikit pun. Sebagai contoh, ketika orang tua sehari-hari berbicara dengan lembut, maka si anak akan meniru dan mempraktikannya. Ketika orang tua setiap hari memberikan perhatian kecil, seperti bertanya bagaimana perasaanmu hari ini, tadi pagi main apa saja dengan teman sebayamu, ataupun memberikan sedikit pelukan kecil dan pujian, maka ia juga akan meniru dan mempraktikannya kepada Anda dan temannya. Dan kemungkinan besar, jika ia seterusnya hidup dalam lingkungan yang positif seperti ini, maka ketika dewasa kelak, ia akan menjadi anak yang penyayang, penuh perhatian, dan sangat menghargai orang lain. Sebaliknya, ketika ia tumbuh dalam suasana yang sering diabaikan, maka akan menjadi pribadi yang tidak sensitif dengan lingkungan, dan cenderung memiliki sifat empati yang rendah. Ketika anak ini tumbuh dalam keluarga yang penuh amarah, maka ia akan menjadi pribadi yang penuh amarah dan dendam. Singkatnya, masa inilah masa anak mempelajari dan menyimpan semua informasi dalam alam bawah sadar, di mana itu akan menjadi perilaku yang otomatis bekerja ketika anak memasuki usia remaja ataupun dewasa. Nah, saya pun mencoba untuk mempelajari bagaimana sih Instagram dan TikTok ini, apa yang ia berikan ataupun bagaimana cara kerjanya. Nah, yang saya lihat bahwa Instagram dan TikTok ini adalah sebuah platform yang menghubungkan setiap orang sehingga setiap orang ini bisa saling berbagi informasi, saling mengirim pesan, dan juga akhir-akhir ini kalau kita lihat kedua platform ini menyediakan marketplace. Jadi kita bisa jual beli di Instagram dan TikTok. Nah, kedua aplikasi ini bekerja dengan mengandalkan sebuah algoritma di mana ia merekam semua perilaku setiap penggunanya. Tak heran jika Anda sering mencari postingan makanan, maka Anda akan terus melihat postingan makanan dari konten kreator lainnya. Ini terjadi karena dalam algoritma Instagram dan TikTok, Anda dianggap orang yang menyukai jenis konten ini. Intinya, apa yang Anda suka, maka platform ini akan terus merekomendasikannya. Tetapi walaupun demikian, aplikasi ini juga sesekali akan menayangkan beberapa konten yang tidak sesuai dengan apa yang Anda sukai. Ini dilakukan supaya algoritma ini bisa mengetahui apakah Anda termasuk orang yang suka ataupun tidak dengan tema yang lainnya. Jika Anda suka, ke depan jenis konten tersebut pasti akan muncul di beranda Anda. Lalu apa hubungannya dengan cerita anak yang menggunakan Instagram dan TikTok tadi yang saya ceritakan di atas? Nah, saat ini batasan minimal usia pengguna TikTok adalah 13 tahun, sedangkan Instagram 18 tahun. Yang kebanyakan konten ini memang didesain untuk mereka yang memiliki usia tersebut. Walaupun ada beberapa akun yang menampilkan talent dari kalangan anak-anak di bawah umur seperti memamerkan keseharian si anak ya, memamerkan keahlian akademik anaknya, teknik-teknik dalam mendidik anak, dan seterusnya. Tetapi tetap saja, kedua platform ini belum ramah terhadap anak. Nah, dengan fakta bahwa anak di umur 3-4 tahun tersebut sangat cepat mempelajari sesuatu dan akan menjadi penentu sifat di masa depan, sedangkan platform ini tidak didesain sebagai tontonan anak, maka sangat besar kemungkinan ia akan menjadi anak yang bermasalah ke depannya. Jadi jangan sampai Instagram dan TikTok ini menggantikan peran orang tua di mana seharusnya orang tua lah yang menjadi teladan bagi mereka.
Hal ini bisa terjadi jika kehadiran Instagram dan TikTok ini lebih mendominasi dalam kehidupan ketimbang orang tuanya. Nah, yang saya takutkan adalah walaupun secara biologis itu anak Anda, tetapi secara psikis ia bisa jadi tidak mau pilih Anda lagi. Karena kenapa? Karena dia asik dengan TikTok di Instagram, dia menjadikan Instagram TikTok sebagai wadah untuk belajar, ya, sebagai wadah untuk mempelajari segala hal. Sedangkan di TikTok dan Instagram itu belum sesuai dengan umur mereka dan konten-kontennya pun terkadang tidak cocok untuk mereka. Nah, belum lagi ketika orang tua sering memakai platform ini untuk menonton akun-akun hiburan di mana ia tidak sesuai dengan si anak, maka ketika handphonenya berpindah kepada si anak, dapat dipastikan ia akan menonton apa yang Anda tonton. Jadi ketika Anda menonton yang bersifat hiburan itu tidak sesuai dengan si anak pasti akan mendapatkan tayangan tersebut. Dan otomatis ia akan meniru perilaku apa yang Anda tonton. Nah, sangat menakutkan bukan? Mungkin Anda bisa memisahkan mana yang isi tayangannya baik ataupun yang buruk. Tetapi Anda harus ingat, anak dengan umur 3-4 tahun, ia tidak mengenal baik dan buruk. Ya, apa yang ia lihat, apa yang ia dengarkan, dan apa yang ia rasakan akan terekam dan menjadi sifat di masa depan. Jadi pertanyaan saya sekarang adalah, masih beranikah Anda menyerahkan Instagram dan TikTok di tangan anak Anda